ketika dibuka sama saya selama perkuliahan di teknologi pendidikan, itu amburadulnya nggak karuan. Cuma siapa yang salah? Makanya kalau kata sahabat, maaf Prof, jadi siapa yang salah dalam proses pendidikan di Indonesia? Kalau dibilang salah sama semua, termasuk orang tua muridnya salah juga. Berani-beraninya ngasih duit untuk bisa masuk ke negeri. Depok 3 juta, 8 jutaan. Kursinya dibuka ke 12. Terus terakhir saya masuk juga lagi. Jadi yang dikejar kata teman-teman, kenapa nggak pakai S3-nya? Saya bilang saya nyari yang spesialis dulu berkaitan dengan keilmuan. Saya ambil di Ganesha, kebetulan ada manajemen SDM. Oke. Karena kerjaan saya di samping ngajar, saya jadi direktur muhasabah center. Jadi kalau hari Sabtu Minggu sering berkaitan dengan pendidikan, karena ada beberapa sekolah yang saya dijadikan untuk penjamin mutu pendidikan. Saya di MUI Kecamatan Bojong Sari, dan pemilihan kemarin dipercaya jadi sekretaris mendampingi Pak Kiai Jalaluddin. Dan hari ini Pak Kiai Jalaluddin izin, nanti mungkin terlambat karena lagi ngisi di tempat saya. Jadi isinya di sana Pak Kiai. Di DMI di Kecamatan Bojong Sari juga saya insya Allah aktif. Sebelumnya saya hampir 15 tahun aktif di Dewan Masjid di Tangerang Selatan, masuk ke wilayah Banten dan mondar-mandir ke BMI Pusat. Itu tahun ya, mudah-mudahan. Ini rumah saya di Jalan Lestari, RT 0305, ya nomor 14. Kalau nanti Pak Haji kirim parsel udah ada alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen kemasjidan. Ini mengulas saja Pak, karena mungkin lama banget ya Bapak-bapak berkaitan dengan pengertian manajemen itu apa. Manajemen itu proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dan suatu kegiatan. Pak, kalau lihat dari pengertiannya, manajemen itu tidak hanya mesti diterapkan dalam organisasi, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari perlu di-manage, Pak. Hidup kita ini perlu di-manage, Pak. Perlu diorganisasi, perlu diorganisir, perlu diatur, Pak. Kadang-kadangnya hidupnya nggak diatur, semau gue. Orang yang punya badan sendiri, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang emang apa sih urusan lo ngatur-ngatur gue? Zaman sekarang nih Pak, anak-anak remaja kalau disenggol dikit gitu, apa sih lo? Udah lalu aja. Diorganisir Pak, organisir itu ditata ya. Ditata hidup kita ini, bikin jadwal. Makanya saya kalau Bapak ke rumah saya ada jadwal Pak. Jadwal anak-anak buka HP, main HP. Boleh main HP, walaupun udah gede Pak, tapi saya pakai sesuai dengan kesepakatan. Tata tertib Pak, dimulai dari rumah. Karena kalau dianggapnya bahwa aturan itu dilanggar, akhirnya karena alasan sore mau pulang cepetan,
tidak sadar Pak. Itu aturan sudah jelas, bahaya tapi ditantang. Kalau di potong cabai itu ada subsidi itu Pak. Kata anak, kenapa Pak nggak seperti yang lain lurus? Inilah, saya bilang biarin aja mereka lurus, pengen cepet mungkin. Kan itu nggak boleh. Lewatin aja, nggak ada 1 menit kok. Kepribadian Pak perlu diorganisir. Makanya ngerti. Jadi kalau ngajar, saya itu mencoba untuk diatur Pak, kemudian dikelola diri kita ini. Dalam 1 hari ada 24 jam Pak. Sepakat ya Pak ya? 24 jam kita bagi Pak menjadi 3. Jadi 3 kalau kita ambil dari beberapa tafsiran dan posisi misalnya Al-Quran itu 1 hari itu dibagi 3. Berarti 24 dibagi 3 berapa? 8 ya Pak? 8 jam. 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat Pak. Kok ibadahnya cuma 8 jam? Ya coba aja, ada nggak kita 8 jam? Ya, itu sendiri juga. Paling sedikit, makanya kita Sinair susah banget karena memang kontrol untuk kegiatannya banyak, sangat sibuk. Gak apa-apa deh, tapi sempatkan di malam hari, dan malam hari pun dibagi 3. Gak mungkin semalaman kita gunakan untuk zikir, untuk apa. Dikasih waktu cuma 1/3 malam terakhir. Kalau 1/3 malam terakhir kita bangun full, berarti sama dengan kita melakukan sepanjang hari itu ibadah Pak. Nah, hebatnya Allah itu. Ini mah ya isi waktunya buat nongkrong. Nongkrongnya di apa namanya itu, empang, mancing. Orang mancing tuh nggak maju-maju Pak. Kalau maju dulu. Baik, organisasi maksudnya diorganisir, manajemen hidup perlu Pak. Dari mulai anak, sekarang saya nggak punya anak, punya cucu, mulai dari cucu Pak. Mengerikan Pak sekarang. Saya kalau ngobrol sama Ustaz Daud nih, pokoknya nggak lebih dari batok-pembatok. Baru enggak ngomong lagi, ada lagi laporan. Astagfirullahaladzim, Ustaz Daud ini mana? Makanya dia mundur. Siapa yang salah? Itu orang tuanya nggak pernah ngotor apa kan gitu. Nah ternyata teman-teman kebenaran saya banyak tugas yang di kepolisian itu tadi, orang tua itu jarang melihat daripada HP anak-anak. Lanjut Pak. Sebelum kita masuk, mari Pak kita lihat dulu apa yang Anda ketahui. Bapak-bapak, apa yang Bapak ketahui? Ada seekor gajah ya Pak. Kalau disuruh mikir mah lama deh, kita arahin aja. Ada gajah Pak. Kemudian ada 5 orang ya Pak.
Langsung ya Pak. Ini menggambarkan kepada diri kita, saya mengilustrasikan ini. Apa yang Anda ketahui, emang ngapain lo? Emang lo tahu? Gue tahu. Kalau ada bahasa tentang mengetahui, yang ini nih Pak, hati-hati. Lo kan pengurus DKM, gue juga tahu. Kamu itu ini, gue juga tahu. Itu bahasa tahu nih Pak. Makanya apa yang kamu ketahui? Gajah tahu nggak? Tahu gue gajah. Tapi matanya ditutup Pak. Begitu matanya ditutup, dia bilang ini loh gajah. Iya tahu ini gajah. Dalam perasaannya, oh gajah kok kecil ya, panjang, karena dia pegang ekor Pak. Nggak melihat Pak, karena matanya ditutup. Yang dipakai adalah perasaan Pak, rasa. Yang dapatnya belalai nih, kata yang pegang ekor, enggak panjang nih, enggak ini agak gedean, panjang agak gede gitu ya. Kata yang pegang belalai, kata yang pegang kakinya, wih ini gini agak ya. Yang pegang telinga, apaan? Gak bulat dia, lempeng, gede tapi begitu pasang di badan, waduh, ini mana ya, gede banget. Pakai perasaan. Jadi tahunya itu pakai perasaan Pak. Perasaan saya benar. Itulah pakai perasaan Pak. Perasaan itu berarti dirinya sendiri. Banyak orang yang menyatakan bahwa saya tahu, ukurannya diri sendiri, sehingga orang lain salah karena nggak tahu Pak. Dengan ilmunya yang dia paraf, yang dia serap, yang dia ketahui, baca buku, begitu pas ada orang nanya berkaitan dengan hal yang ini, baca bukunya baru 1, pesantrennya baru 4 bulan, sudah bisa menilai orang, lo salah, ini benar, ini adalah saya. Pakai perasaan namanya Pak. Jadi tidak melihat kenyataan. Kalau berkaitan dengan ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sebenarnya orang yang banyak cahayanya, maka dia akan bisa menerangi dan jelas, bijaksana. Tapi kalau lampunya remeng-remeng, suasananya adalah luas, maka tidak kelihatan. Ada kalanya sandung Pak, bingung Pak. Itulah diantaranya gambaran orang yang berilmu. Kalau yang berkaitan dengan perasaan, orang selalu pakai perasaan. Pengurus masjid nih, macam-macam. Setiap orang itu kan pasti berbeda Pak. Setiap orang pasti berbeda. Kagak ada yang sama karakternya, ilmunya nggak ada yang sama. Kalau kita melihatnya pakai perasaan diri saya, melihat orang berkaitan disalahin karena posisi kekurangannya, gak bakalan beres. Sama keluarga juga sama Pak. Kenapa sih keluarga suami istri anak berantem? Karena yang dilihat kekurangannya. Iya Pak. Lanjut Pak. Jadi ini gambaran bahwa kita tidak boleh merasa bahwa aku dibuka, coba dibuka. Lihat kenyataan, manusia itu penuh dengan macam-macam. Tadi ya. Lanjut ya. Apa yang Anda lihat? Kalau tadi diketahui, sekarang apa yang Anda lihat? Buka matamu. Dibuka Pak matanya. Bapak-bapak membuka matanya. Lihat, sekarang saya tidak pakai perasaan lagi, pakai mata melihat. Saya melihat langsung. Kira-kira apa Pak? Saya langsung tanya aja Bapak. Ini gambar
Sesungguhnya ada dua, Pak. Bapak milih yang mana, Pak? Ini ada gambar apa, Pak? Bapak. Gambar apa, Pak? Gambar makhluk. Gambar makhluk. Ada lagi, Pak? Ini ada gambar nenek-nenek, Pak. Udah ketemu, Pak, nenek-nenek, Pak. Dan ada, kalau bilang nenek-nenek, ada yang menemukan gambar lain, Pak? Saya berdiri. Ini dagunya, Pak. Ini mulutnya, nggak punya gigi. Ini hidung, Pak. Ini mata. Ini adalah nenek-nenek. Ya, Pak, setuju, Pak? Oh iya. Nenek-nenek, Pak. Iya. Tapi bapak-bapak pasti Ustadz nggak mau nenek-nenek. Nyarinya gadis. Gemar gadis ya, Pak? Suka gadis. Ini gadis, Pak. Ini lehernya, ini dagunya, ini telinganya, ini hidungnya, ini bulu matanya, ini rambut. Gadis ya, Pak? Tapi kalau ini jadikan sebagai patokan hidung, berarti ini gambar nenek. Nenek. Bapak mau milih yang mana, Pak? Nenek apa gadis? Pak, boleh nggak saya bilang bahwa saya adalah ini gambarnya gambar nenek-nenek? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang tadi bapak-bapak di sana bilang ini adalah gadis. Boleh nggak, Pak? Kira-kira kalau bertahan masing-masing berantem nggak, Pak? Berantem. Pertanyaannya, Pak, kenapa berantem? Kenapa mempertahankan berkaitan saya nenek-nenek bahwa misalnya yang di sebelah sana remaja, gadis, Pak Haji nenek-nenek karena udah tua, Pak Haji. Yang di sananya remaja, gadis, bertahan terus karena Pak Haji bilang ini nenek-nenek, ini dagunya, ini mulutnya, tidak ada giginya, dengan alasan yang sifatnya jadi diidentifikasi semuanya, lihat semuanya ini benar. Jadi lihat dari kenyataan adalah alasannya benar. Yang di sebelah sana alasannya benar. Ya, Pak? Maksudnya apa, Pak? Kalau kita berantem dengan argumentasi dirinya sendiri nggak bakalan beres, Pak. Ya, Pak? Halo? Seperti tadi dengan argumentasi bahwa dengan tidak melihat kemudian dipertahankan, ya, karena pakainya perasaan salah. Tapi begitu lihat kenyataan, apa yang dilihat dikriteriakan, ini adalah unsurnya ini, keyakinannya dibenturkan, berantem, Pak. Ya, Pak. Jadi dua sisi gambaran pada saat kita mau membahas sesuatu perlu ada yang namanya menyamakan persepsi. Pak, hari ini diskusinya tentang DRI, jangan ngomongin masalah MUI ya, Pak. Gitu. Sama keluarga hari ini masalah dapur, jangan ngomongin masalah uang pendidikan. Jadi pembicaraannya satu, jadi supaya nyambung, supaya posisinya tidak berantem. Oke lah. Dari sini ya, Pak. Ini dasar dulu nih, Pak. Supaya nanti jangan berantem. Tadi kalau kata Ustaz Bahru, ada pemilihan DKM berantem, pemilihan ketua organisasi berantem, kepala desa berantem, semuanya berantem karena mempertahankan argumentasi masing-masing. Nggak ada benernya ya, Pak. Lanjut, Pak.
kita sudah mulai masuk ke ranah masjid juga. Kita belum menyamakan persepsi nih Pak Bro, tapi kita gambaran umum aja pendahuluan. Firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Pertanyaannya Pak, jadi masjid itu yang boleh memakmurkan masjid, memakmurkan itu kan meramaikan Pak. Tidak hanya meramaikan Pak, mengurus masjid Pak, ngecat dan sebagainya, ngisi masjid, pokoknya menghias masjid nih Pak. Memakmurkan masjid itu bukan hanya mereka isi jamaahnya, tapi seluruhnya memakmurkan masjid. Pertanyaan saya, yang boleh memakmurkan masjid itu DKM saja atau yang orang lain boleh Pak? Orang lain boleh. Orang lain boleh. Tapi kenapa Pak masjidnya dikunci Pak? Karena milik sendiri katanya. Dimarah-marahin Pak sama DKM, diatur-atur. Pak, benar ini. Saya cari-cari ini agak. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya ya'muru yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah itu man, seseorang amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah punya hak memakmurkan kan Pak? Ya Pak. Ini di BSI, nih contoh di BSI, karena yang namanya komplek itu biasanya orang kaya karena mampu beli. Kata pribumi, orang yang beli komplek itu pasti kaya karena duitnya banyak. Ada yang lebih kaya lagi Pak, lantainya 2, sehingga duitnya, saya pengen memakmurkan masjid supaya saya dapat pahala masuk dalam surga Allah. Saya pengen bangun masjid, pokoknya masjid saya bangun duitnya ini, dibikin catnya warna merah Pak. Yang sebelah sananya enak aja loh, emang lo doang yang punya duit, jangan warna merah, coklat di sebelah sini. Jadi berlomba sebelah sini yang ngecat yang coklat, sebelah sini merah, sebelah sana kuning. Karena saya berhak untuk memakmurkan masjid. Gimana Pak kejadiannya, jadinya masjid gak indah ya? Jadinya masjidnya berantakan Pak. Karpet yang merah, kagak, saya pengen karpet warnanya biru. Pasang 1 lembar biru, merah. Ini punya saya, ini karpet dari saya. Kira-kira gimana Pak? Oke, jadi ada yang begini Pak. Memakmurkan masjid itu memang bagi mereka yang beriman, tapi untuk dimanage tadi Pak, supaya tidak berantakan, maka ada namanya dipercaya. Kita percayakan deh sama satu orang untuk memimpin. Berarti DKM itu milik pribadi atau kepercayaan? Yang milih pada saat milih beliau, misalnya saya milih Ustaz Daud jadi DKM, begitu saya punya usul, ngapain sih lo kan bilang pengurus, gua yang pengurus. Akhirnya begitu, padahal kan saya dukung dia. Parah ini, awas. Akhirnya saling menjatuhkan Pak. Nah itu dan kenapa terjadinya menjatuhkan Pak? Karena merasa, ini uang Nurul Iman uangnya banyak, kasihan. Emang kalau uangnya banyak mau diapain? Emang duit siapa? Duit siapa Pak? Nggak boleh ini. Itu ada orang yang sakit. Dia yang ngatur Pak. Kalau di Nurul Iman enggak Pak, di Al Iman enggak, insya Allah terbuka
duitnya terbuka, semuanya aspiratif, ya, masyarakat ini. Makanya kalau sholat ini alhamdulillah banyak, tapi kalau saya perhatiin banyak komplek ini hari Minggu kan hari libur, mestinya safnya banyak gitu, mestinya berarti ada apa ini gitu loh Pak. Jadi saya terkadang keliling ke masjid kalau subuh ada yang banyak banget, ada yang mikir. Kalau yang banyak ternyata respon masyarakat asik, masjidnya asik. Tapi kalau yang sempit ya gimana? Sepakat ya Pak? Jadi memakmurkan masjid itu haknya setiap orang yang beriman. Kemudian wa aqamas sholat, orang yang sholat. Orang Islam kan sholat ya Pak. Ada yang lewat Pak. Mungkin saya berkunjung ke sini ke teman mau sholat di rumah, banyak ujian kagak enak, saya sholat duhur ke masjid, masjidnya dikunci. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya dikunci juga. Gitu Pak. Kering banget. Emang masjid siapa? Saya lihat pengumuman infak bulan ini sekian juta. Akhirnya kagak ada, mau wudhu susah. Di sini mana rasanya? Saya temuin Pak, benar serius. Masjid Pak. Orang sholat, ini kata Allahnya, orang-orang yang sholat itu berhak memakmurkan masjid. Gak boleh masuk ke masjid, itu di emperan aja di situ ya sholatnya. Gitu Pak. Yang salah siapa nih Pak? Yang salah itu adalah Rasul. Ditangkap polisi. Wa atas zakat. Zakat Pak. Zakat itu wajib, tapi ada yang sunnah yang disebut dengan, nah iya sambil makan ya Pak, apa? Lapar. Ada yang sunnah adalah sedekah, infak. Maka sedekah dan infak itu ini Pak, larinya ke DKM. Itu loh Pak. Kita tahu bahwa rumah-rumah ini kaya, maka ambillah, kata Allah, ambil tuh harta mereka. Tidak tengit Pak sama pengurus masjid, Bapak. Ya, tapi mintanya jangan jangan biarin aja dia mau infak, ya sedekah terserah dia. Tidak Pak, kita punya kewajiban Pak untuk menuntut. Ya, untuk mengarahkan masjid. Kenapa mereka tidak mau bersedekah ke masjid? Tanda tanya, ngapain saya sedang masjid? Makanya, itu loh. Nah, tapi insya Allah kalau kitanya adalah terbuka, maka orang akan berbondong-bondong untuk melakukan zakat infak. Walam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut hanya kecuali kepada Allah, maka di masjid itu pemberani semua Pak. Jadi kalau orang yang tidak mau datang ke masjid, itu berarti dalam dirinya ada ketakutan Pak. Takut ketemu sama orang ditagih Pak. Wajib takut sama orang, sama temannya. Baik ya Pak. Ini sebagai pendahuluan tentang masjid Pak. Jadi boleh jamaah itu nanti ada berkaitan dengan kita memakmurkan masjid. Masih pendahuluan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Nah, ini perintah Allah. Kalau kita mau berjuang di jalan Allah, kita melakukan syiar Allah, mengurus masjid, ya itu kan untuk memakmurkan dalam artian syiar. Fisabilillah, di jalan Allah,
ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kuat. Maka sofa, bikin sebuah barisan, berarti bikin pasukan, Pak. Pasukannya yang kuat. Sof itu luruskan, dan rapatkan. Kalau nggak rapat dalam sholat nanti ada setan yang masuk. Cara membangun saf mulai dari tengah ke samping. Tapi ada masjid jamaah di sini di pinggir, di sebelah sininya enggak, ada yang bodoh di sebelah sana pengen sholatnya, Pak. Jadi kalau caranya itu gini, Pak. Itu yang salah di pojok di sebelah sana, miring gitu. Jadi kalau saf itu dari tengah ke belakang gitu ya, tengah lagi baru. Nah ini tidak diperhatikan, Pak. Yang penting kan tamu ini, tamunya tamu Allah, Pak. Jadi kita bentuk, Pak, kekuatan DMI, DKM itu satu kesatuan ya, Pak. Dalam rangka jangan sampai mengasihkan diri sendiri. Lanjut, Pak. Hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu apa ya, Pak? Saya cuma hanya mengingatkan, hadis qudsi itu adalah beda dengan Al-Quran, beda dengan hadis biasa. Kalau Al-Quran firman Allah, tulisannya, maknanya dari Allah. Nabi Muhammad itu cuma hanya menyampaikan, gitu ya, Pak. Jadi kalau kita pesan titip, Pak Haji pesan tolong sampaikan salam, kata-kata yang disampaikan sama Pak Haji tidak dikurangi, tidak ditambah, gitu ya. Ucapannya kayak gitu, maknanya ya kayak gitu. Itu namanya Al-Quran, firman Allah. Hadis itu adalah hasil Allah ngasih tahu, tapi diolah sama saya, gitu. Jadi istilahnya apa yang dilakukan oleh Rasul, diucapkan oleh Rasul, dirinya ya, dirinya, perilakunya Rasul, ucapan Rasul. Nah itu adalah disebut dengan hadis. Kalau hadis qudsi ada omongan dari Allah, kemudian bahasanya agak sedikit dibagusin gitu. Jadi ada perbaikan, tidak murni. Itu namanya hadis qudsi. Sesungguhnya hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah yang dikelola oleh Rasulullah. Apa kata Allah nih, Pak? Allah berfirman, rumahku di muka bumi adalah masjid. Jadi makanya masjid disebutnya Baitullah, rumah Allah, Pak. Pak, ada anak-anak masuk masjid dimarah-marahin, ribut amat, biarin aja, Pak, daripada dia nongkrongnya di pinggiran ya, Pak. Di musola saya, musolanya kecil, Pak, saya pakai wifi. Anak remaja silahkan nongkrong di situ. Wah, saya dimarah-marahin sama teman-teman. Ngapain pasang wifi? Anak remaja di sini nantinya buka ini bikin dosa. Biarin aja. Tinggal kita ngingetin, awas ya, jangan buka-buka ini. Ini kan posisinya di masjid, posisinya di musola. Jadi mereka kumpul, Pak, kumpul itu. Kalau udah jam 10-an kumpul pakai wifi, ada yang main dan sebagainya. Teman saya ngasih makanan, itu kopinya semua, Pak. Betah, Pak, alhamdulillah. Walaupun nggak banyak, ada 15. Tadinya musola sepi. Begitu udah baru masukin anak muda lagi. Enaknya kalau kita ini ngaji yuk, gitu, Pak. Seleranya dia apa sih pengen ngaji? Itu, Pak, alhamdulillah, Pak. Yang tadinya sepi, itu bisa dicoba, Pak. Kata Allah, di muka bumi ini rumahku adalah masjid. Para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumahku. Ya, Pak. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku, kembalilah dia datang ke rumahku. Sungguh wajib bagi tuan rumah menghormati para tamuku. Ini,
Pak, DKM nih Pak. DKM itu wajib melayani Pak. Saya beberapa gini di sebuah masjid itu disambut Pak. Saya motor datang, ya di sini Pak, udah di sini ya Pak. Nanti Bapak kalau misalnya mau ngopi Pak silakan. Itu saya menemukan 2 kali masjid yang seperti itu. Masjidnya ramai Pak. Pas maghrib disambut Pak, pakai seragamnya di sini masjid DKM. Jadi orang datang itu disambut. Tapi ada juga yang datang disambut. Sambut tukang parkir. Ini dasarnya ya Pak. Dasar masjid, dasar DKM untuk memakmurkan masjid. Lanjut Pak. Ini udah 1 jam ngomong dahuluan aja. Saya sepakati sampai jam berapa nih Pak? Sampai 6:30 ya Pak? Iya, sampai 6:30 kita selesai makan. Biasanya makan. Selain pandang Pak, DMI itu nama dan kedudukannya namanya Dewan Masjid Indonesia. Karena ini kenapa posisi kita agak sindir, karena ada yang menyatakan DMI itu apa sih, bahkan ada masjid apain DMI gitu ya. Nah, tempat dan kedudukannya waktu didirikan adalah 1972. Jadi nama DMI Dewan Masjid Indonesia itu muncul di tahun 1972. Munculnya Pak tidak sekonyong-konyong karena kepentingan Pak. Gara-gara misalnya dia tidak jadi pengurus, kemudian bikin tandingan gitu loh Pak. Jadi kayak model partai gitu. Partai kan dulu 3 ya. Waktu saya masih kecil, Ka'bah, banteng sama pohon beringin. Pohon beringinnya dia beranak karena ini sakit hati, bikin lagi ya. BDI bikin lagi ya. Dari 3 tuh menjadi banyak karena kecewa Pak. DMI berdiri bukan karena kecewa Pak, tapi DMI berdiri hasil kesepakatan supaya menyatu Pak. Ada 8 kelompok pengurus kemasjidan menyatu jadi satu. Ya, disatukan sama Pak JK. Jangan banyak-banyak, satu, tujuannya sama. Akhirnya sepakat Pak, dari 8 kelompok organisasi yang berkaitan dengan kemasjidan menyatu Pak. Ya, sekarang Kementerian Agama bikin lagi tentang masjid Pak. Ada lagi pengurus DMI kecewa, maka dia bikin DPR RI. Ya. Oh, banyak pengurus masjid. Nggak tahu deh. Ada pasal 5 Pak. Dewan Masjid Indonesia itu adalah organisasi kemasjidan yang bersifat independen. Ya Pak. Dan yang penting Pak tulisannya tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik. Jadi disangkanya DMI itu ini dukung siapa nih? Gitu Pak. Tidak ya Pak. DMI itu mandiri semuanya. Ini ada pasalnya yang sudah diundangkan. Jadi kalau ada person di dalam pengurus itu lihat pribadi ya, bukan lembaganya. Lanjut Pak. Tujuan DMI ini Pak, Dewan Masjid Indonesia bertujuan mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah. Mewujudkan
Karena tadi masjid-masjid masih jalan sendiri, maka DMI berkewajiban untuk mewujudkan fungsi masjid. Jadi tidak serta-merta DMI itu apa ini Pak tugasnya, tujuan didirikannya DMI. Ya Pak, lanjut Pak. Pasal 9 Pak, usaha. Apa yang dilakukan sama DMI? Ini Pak, mengembangkan pemberdayaan masjid melalui pola idarah. Pengelolaan Pak, ada imam dan yang biasa orang baru masjid itu baru yang ketiga Pak. Baru konsep yang ketiga tentang fisik aja. Tapi untuk yang pertama yang idarah sama imarah jarang disentuh Pak. Padahal masjid adalah ini fungsinya, harus diberdayakan. Kemudian bla 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 bla, ya Pak ya, ini tujuan. Jadi untuk menepis berkaitan dengan bahwa DMI itu adalah lembaga yang memang mengawasi masjid-masjid. Tapi jangan lupa masjid itu, DMI itu bukan plat merah, dia adalah kemandirian dari pembiayaan. Memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Lebaran kemarin, lebaran haji kemarin Pak, lebaran haji kemarin belum lama ya Pak. Nah, kita rayakan 4 bulan yang lalu. Ada jamaah Pak, rajin sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tadi Pak, begitu pas potong sapi, masjid itu dapat sapinya 7, ya. Terus kambingnya dapat sekitar 10-an lah. Jamaah itu Pak tidak dapat sama sekali Pak. Mending kalau satu Pak, ada beberapa orang sekitar 10 orang Pak, tidak dapat sepotong pun Pak. Kambing enggak, sapi enggak. Akhirnya cerita sama saya tanya langsung. Habis ngobrol biasa, kenapa? Loh, mereka itu bukan warga kita, tetangga, itu bagiannya RT sana dia. Padahal itu orang suka di sana itu di RT tempatnya tidak ada masjid, adanya musola, jadi yang pengen itu di masjid. Nggak dapet Pak. Saya miris. Saya bilang kenapa Pak? Nanti tahun besok saya ini ya. Tahun besok mah. Pak, kalau ada apa-apa yang memakmurkan masjid Pak, yang datang ke masjid dimakmurkan, ya Pak. Makanya pengurus masjid setiap habis dari sini Pak, misalnya biasanya yang datang siapa ya? Oh datang kunjungi Pak, ambil tuh uang sedekah itu dibawain oleh kita jenguk. Apa perlu kita bawain itu ambulannya ke rumah sakit itu Pak. Tetangga saya kan di sana, ini cerita kata mereka, Pak Ustaz, itu keluarga itu sama sekali tidak mau sholat karena bla 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 berkaitan ada wakaf ya. Nah, pokoknya selama ini belum pernah musola ada kegiatan nggak musola. Akhirnya saya datangin Pak di sholat subuh, saya datangin, saya ngobrol. Kebetulan lagi sakit dia, akhirnya saya ngobrol sakit, kemudian saya coba besoknya jamaah Pak, semuanya ini. Jadi gara-gara sakit hati dengan wakaf gitu ya, rebutan, mau pendekatan kita, alhamdulillah
kita sampai saat ini untuk yang laki-laki, yang pertama kali saya datang ke tempat saya itu kalau sholat subuh itu setengah baris Pak, setengah baris. Imamnya yang itu gitu ya. Saya waktu itu masih belum gitu ya. Masih ngikut aja. Sekarang udah 4 sampai 5 baris. Ibu-ibunya 2 baris. Alhamdulillah. Memakmurkan dan dimakmurkan 10 menit lagi. Nanti bisa tanya jawab 5 menit. Oleh karenanya mari Bapak kita menyatukan persepsi berkaitan dengan masjid, Pak. Menyatukan persepsi tentang masjid, karena persepsi itu adalah sumber kekuatan dari cara kita berpikir dan bertindak. Orang yang berpikir dan bertindak itu berkaitan dengan konsep tujuan, ada perilaku. Maka orang yang sesuai dengan tujuan dan perilakunya disebut orang yang bernilai. Orang yang bernilai itu bukan orang yang nilainya 9, dinilai ini bagus nih 9. Orang yang bernilai adalah orang yang dia menjalankan apa yang menjadi tujuannya. Misalnya gini Pak, ada murid SMA, begitu pas dia sekolah dapat nilainya 9 fisika nih Pak, orang tuanya senang, nilainya tinggi, hebat nilainya tinggi, dia belajar Pak. Begitu ulangan dapat nilainya 9 tinggi, bernilai. Tapi bagi guru ini murid tidak bernilai. Kenapa? Karena dia nyontek. Ujian itu adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuannya, apa yang dia serap. Karena dia menyontek, berarti dia tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tujuannya, maka disebut orang itu tidak bernilai. Kita menyatukan persepsi ya Pak, seperti tadi gambar yang gajah sama nenek-nenek ya. Dasar aktivitas manusia Pak, aktivitas apapun bentuknya, mau pedagang, pegawai kantor ya, aktivitas itu amaliyah kita, perilaku dan sikap kita yang tadi Pak, sikap dan perilaku kita itu disebut aktivitas. Dasarnya Pak itu 3 Pak. Kalau unsur daripada aktivitas ini tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah aktivitas dan tidak selesai urusannya. Yang pertama Pak, setiap orang punya kemampuan. Jadi kalau nanti memilih DKM yang baru, pilih nih Pak yang 3 karakternya. Punya kemampuan itu ya keilmuannya gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan apa? Kesempatan. Kemampuannya punya, kesempatan Pak. Dia itu sempat enggak, mentang dia adalah dokter gitu ya, ilmunya banyak, kemampuannya udah luar biasa ya. Tapi waktunya Pak enggak sempat, enggak usah dimasukin Pak. Karena walau bagaimanapun juga ini enggak bakalan datang alasan maaf, WA, maaf, saya enggak sempat. Gitu. Padahal nggak bisa Pak, kan kita nge-share-nya 2 hari sebelumnya. Bahkan kalau bikin program kan 6 bulan sebelumnya, kan sudah di-manage Pak sama kita. Ini DF
PNI saya punya tanggung jawab gitu ya Pak. Jadi kasih nyari yang punya kesempatan. Bahkan diri kita juga harus bisa menyempatkan Pak. Jangan pura-pura nggak sempat. Yang terakhir Pak, kemauan. Ini yang paling dasar Pak. Kemampuannya punya, kesempatannya ada, tapi nggak mau ngejahit. Yang nggak bisa juga. Udah deh, terserah kamu aja deh. Situ. Saya ya mau ya Allah. Kita ngerjain apa aja mesti harus ada Pak. Bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Kita tahu Pak, kemampuan kita tahu ilmunya bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang sangat luar biasa, membuka berkah kehidupan kita, tolok ukur kaitannya dengan ke depan keluarga kita. Banyak Pak. Tahu kemampuannya. Sempat Pak, orang malamnya kita bisa bangun kok. Sempat, cuma nggak mau ke masjid. Kalau nggak ada kemauan nggak bakalan datang Pak. Ya Pak ya. Ada 3 Pak. Dari 3 ini tentang kemauan, mari Pak pengurus DKM, kenapa sih dia tidak mau? Berarti ada sesuatu Pak. Nah, ayo makan. Ini pakai sate enak. Nggak mau. Ini loh kesukaan kamu. Nggak mau. Sakit kali ini. Aduh, pegang kepalanya. Aduh nak, kamu panas nak. Sakit, ayo ke dokter. Nggak mau. Lah kalau nggak mau ke dokter bagaimana? Akhirnya dipaksa kan? Dipaksa ya Pak. Anak kita dipaksa Pak. Anak kita paksa ke dokter. Dari dokter, dok, kenapa dok? Ini Bu, nanti dikasih obat ya Bu, yang ini. Sampai rumah. Nah, kamu harus sembuh nak. Ini obatnya nak. Ini ibu sudah belinya mahal banget. Ayo minum. Enggak mau, sakit. Orang sakit Pak, mau makan enak nggak bisa, nggak selera. Walaupun kesukaannya, tapi kalau lagi sakit susah Pak, nggak selera. Datang ke dokter, kenapa nih sakitnya? Oh pantesan dia lagi sakit, diobatin lah. Seperti kita ya Pak, bapak-bapak sering check up, sakit terus nanti menjaga. Karena nikmat sehat itu nikmat dari segala-galanya. Nggak ada artinya duit banyak, yang penting sehat. Maka kalau lagi sakit berapapun dibayar untuk sehat Pak. Maka nikmat sehat itu adalah sangat luar biasa. Ya, nikmatani yang guna. Ada 2 nikmat yang selalu kata Rasulullah melalaikan hidup manusia. Ya, fihi ma katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Apa nikmat yang melalaikan? As-sihat wal faragh, sehat dan kesempatan. Banyak kesempatan tidak dijalankan, rugi Pak. Lagi sehat tidak mau melakukan, rugi juga. Ada yang lebih penting Pak sebagai penutup. Kalau kita sering check up berkaitan dengan sakit, orang yang tidak datang ke masjid, ke pengajian, dia lagi sakit Pak rohaninya. Maka kita datangi Pak Haji, dia sakit apa ini? Oh gitu ya. Nanti keluar tuh, gitu. Diobati Pak. Kita datang ya sama yang sakit itu, nanti diobati. Nah termasuk kita Pak, kalau sakit ruh berbahaya. Cirinya Pak, sakit ruh itu akan kelihatan sakitnya kalau ada di dalam cerminan hatinya Pak. Kalau hati kita sombong, takabur, angkuh, terus males untuk ibadah, itu berarti lagi sakit Pak. Cepet Pak diperiksa
memeriksa Pak? Siapa yang memeriksa? Enggak dokter Pak, para alim ulama. Gitu ya Pak. Bagaimana mengobatinya? Saya jauh, siap. Obatin diri aja Pak. Obatin diri, minta sama Allah, bangun pada saat sepertiga malam terakhir. Itu cara ngobatin penyakit hati. Beda Pak dengan penyakit jasmani. Udah stroke mahal ya. Tapi kalau stroke-nya hati, tidak mau dia untuk melakukan sesuatu, susah banget untuk ikut ngaji, susah banget ke masjid, disuruh Pak bangun malam sepertiga malam. Obatnya minum Pak, pakai dosis yang tepat. Jangan Bapak zikir tidak sesuai dengan dosis Pak. Jangan lupa Pak, zikir itu perlu ada dosisnya Pak. Kalau lewat dosis bisa gila juga. Kurang dosis nggak bakalan sembuh lama. Dosisnya yang pas. Kalau kita ngobatin hati untuk senantiasa tunduk takarub sama Allah, maka istighfar paling tidaknya ya 1 putaran itu bisa sampai 1000. Kalau 1 hari 1 malam itu Pak 10.000. Insya Allah penyakit hatinya akan lenyap ya. Harapan dari para jamaah Pak Haji, selalu kita semuanya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi. Maka ini program DNI, program DKM menjawab daripada tamu Allah yang mereka berdoa ingin mengadakan salamatan fiddin supaya selamat dalam segala urusan. Ya. Jadi doa-doa ini siapa yang mengijabah? Di antaranya adalah secara dohiriyah mesti pengurus masjid atau DNI, kegiatannya kayak gini doanya. Enggak disampaikan satu-satu gitu. Nah, terima kasih dan kita tutup dengan tadi ya firman Allah, wa takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu kalladzi wala takunu, dan janganlah kamu ada, atau dalam bahasa Indonesia janganlah ada di antara kamu gitu ya. Wala takunu, kalau bahasa saya mengartikannya wala takunu, dan la orana nakunu bagimu gitu ya. Jadi tidak boleh ada dalam diri kita kalau lagi seperti orang-orang tafarroku yang bercerai-berai. Jadi nggak boleh kita bercerai-berai, waktalafu dan berikhtilaf. Berikhtilaf itu beda pendapat. Nanti seperti yang apa namanya, yang nenek-nenek tadi. Mimba bima ja'ahumul bayyinat, setelah mendapatkan ilmunya. Kita sudah tahu tuh nggak boleh berdebat, nggak boleh berantem gitu ya. Ya, setelah mendapatkan yang benar, kalau itu masih dilakukan, wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Mereka adalah mendapatkan azab yang sangat pedih ya, sangat besar. Mudah-mudahan ini adalah awal pencerahan, belum masuk dalam hal terkait dengan harus bagaimana DKM, program yang dilakukan. Paling tidaknya mari kita satukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
Pak Ustadz atas pencerahannya. Saya tertarik dengan analogi gajah, Pak Ustadz. Analogi gajah yang dilihat oleh 5 orang sehingga kita tahu itu gajah. Tapi kalau masing-masing nggak ketemu gajah, Pak. Analogi itu saya ingin tanyakan tentang kafir, Pak Ustadz. Kafir di dalam Al-Quran itu kan banyak. Masalahnya ada kafir itu masalah moral atau masalah akidah. Karena ada ayat menjelaskan kafir itu berbeda-beda. Barang siapa yang mengatakan Yesus anak Allah adalah kafir dan misalnya sebagainya gitu. Kira-kira itu Pak Ustaz. Yang kedua, yang saya tahu DMI itu kalau di media sosial, di berita itu ketuanya Yusuf Kala. Apakah masih Yusuf Kala sekarang? Sudah. Terima kasih. Sekarang wakilnya naik. Ya itu Pak Ustaz yang saya tanyakan. Pertanyaannya itu doang, Pak. Ya, yang pertama masalah kafir. Kafir. Ya, itu kan seperti analogi gajah. Iya. Ayatnya banyak tapi beda-beda gitu. Iya. Kalau disatukan kan punya satu makna. Iya. Pertanyaannya, apakah kafir itu masalah moral Iya. atau masalah akidah? Iya. Karena kan orang sering takfiri, Pak Ustaz, saling mengkafirkan. Iya. Terima kasih. Baik, saya cuma hanya menyambut Al-Quran. La in syakartum la azid dan nakum wala in kafartum inna adabi la syadid. Kira-kira arti kafir di situ apa ya? Perbuatan yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu Pak, makanya tadi nih ketika kita pakai analogi yang seperti ini, kalau kita cuma hanya pegang ekornya, matanya ditutup, tidak lihat, maka dia akan berkomentar berkaitan dengan ekornya, ya Pak. Maka mesti matanya dibuka. Mata dibuka itu harus bisa melihat Pak. Melihat itu membaca. Iqra, baca. Orang gak bakal bisa baca kalau matanya tertutup. Kalau orang yang matanya tertutup, dia menghafal namanya. Maka dulu orang tua kita ngajinya menghafal. Begitu pas sekarang, karena tidak ada lagi yang mimpin jadi imam, karena dia dari hafalan, maka ada mahrad-mahrad ataupun apa namanya tajwid yang dicengkewek. Karena kan hafalan Pak, tidak melihat. Jadi membaca ya Pak. Membaca itu berarti berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu wajib hukumnya. Kenapa Allah mewajibkan? Karena manusia itu diciptakan sama Allah dengan akalnya. Kalau tubuh kita makan dengan minum makanan yang ada, tapi kalau otak manusia, akal manusia, makanannya itu adalah ilmu. Makanya kata Rasulullah, ilmu itu wajib dituntut dari mulai masih dalam belayar sampai dengan dia kalau belum mati, maka ilmu itu mesti harus dituntut. Wajib untuk orang Islam, baik laki maupun perempuan, hukumnya wajib. Wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Ilmu itu mesti harus dibaca. Maka ini analoginya, kalau orang dia tidak mau membaca, tidak melihat, kapasitasnya pakai perasaan saya sudah baca yang ini ya, perasaan saya pakai sebuah keyakinan pribadi, maka akan seperti ini lokal. Jadi tidak utuh. Untuk memaknai kafir, ada orang nih ngomongin kafir-kafir mulu. Dia kafir, ini dikit-dikit kafir. Ditanya dulu, pernah belajar enggak berkaitan dengan ilmu Al-Quran itu? Al-Quran kalau mau mempelajari Al-Quran Pak, mau menafsirkan Al-Quran Pak, minimal
dengan 8 ilmu yang harus ada dalam diri kita, Pak. Pertama, ilmu balaghahnya, ilmu bahasanya, bahasa Arabnya bisa enggak? Ilmu nahwu sorof, nahwu dan sorof. Nahwu sorof itu 2 ilmu, nahwu sorof, nahwu dan sorof. Misalnya asal katanya rojulun bisa jadi rijalun, itu satu kata. Doroba, memukul, bisa jadi bukan artinya doroba ketika misalnya dikaitkan dengan kata yang lain. Jadi belajar dulu nahwu sorofnya, kemudian belajar ini posisinya dia pasal berapa nih, misalnya ini dasarnya fa'ala apa fa'ila, apa fa'alun apa fa'alun. Bahasa Arab perlu belajar. Itu baru 3 ya, Pak. Belajar ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya harus dibaca, Pak. Harus tahu kitabnya. Belajar apa enggak? Kenapa diturunkan ayat ini? Setiap ayat itu turunnya beda-beda, Pak. Ini yang keempat. Harus belajar yang disebut dengan tadi asbabun nuzul, ilmu balaghah sudah, ilmu manteknya sudah, kemudian sejarahnya. Jadi banyak, ada berapa deh, saya juga lupa. Jadi jangan baru bisa baca Al-Quran terjemah kemudian kita sudah bisa menafsirkan. Hati-hati, Pak. Jadi orang yang banyak ilmunya, makanya tadi saya bilang al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ketika orang itu cahayanya banyak, 2, 3, 4, 5, 6, itu berarti dia akan menilai dengan bijak, tidak pernah yang namanya salah. Makanya kata profesor, semuanya apa yang dikatakan profesor itu benar, karena ilmunya ada, pakainya adalah benar. Karena tadi, Pak, seperti yang kita begitu dibuka mata kita, ternyata prinsipnya ada nenek, ada gadis. Jangan menyalahkan orang berkaitan dengan akidah. Selama orang itu masih asyhadu alla ilaha illallah, urusan kafir dan tidak kafir, kalau dia tidak keluar dari agama Islam belum dikatakan kafir, ya kan? Nah, itu pembahasan tersendiri, sama nanti kita panggil tenaga Pak Kiai, nanti bisa pembahasan sendiri berkaitan dengan tadi asbabun nuzul, tentang tafsir ya. Tentang ini belajar dulu. Banyak ya, Pak? Cukup ya, Pak? Jadi berkaitan dengan kafir, hati-hati karena banyak berkaitan dengan bisa arti, apakah di depannya ada kalimat, ada yang lain, maka jangan parsial. Ilmunya harus banyak. Paham ya, Pak? Baik. Mudah-mudahan nggak paham. Kalau nggak paham kan nanti nanya lagi. Enak diskusi gitu ya. Silakan. Ya. Terima kasih ya. Saya melihat dari slide gambar yang kedua tadi. Yang apa? Oh, udah nggak usah nggak usah dimunculkan. Tapi saya udah punya rekaman. Iya. Iya. Tadi jawaban saya tentang gambar itu adalah saya menjawab makhluk. Makhluk itu terdiri dari nenek, gadis ataupun yang lain. Sebenarnya ini gambaran tentang peradaban manusia secara utuh dan sempurna. Kalau kita berbicara peradaban, manusia pertama itu adalah peradaban manusia itu yang pertama itu adalah Nabi Adam. Sedangkan peradaban Islam itu di sini akan merujuk. Sedangkan peradaban Islam itu diawali dengan membangunnya Rasulullah membangun sebuah ataupun 2 buah masjid. Nah, ini ada kaitannya dengan BNI ataupun namanya EKN. Kalau kita lihat urutan sesungguhnya dari peradaban manusia sampai peradaban Islam, tuntutannya adalah bagaimana menjaga nilai-nilai peradaban ini pada kehadiran
eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini memang agak sedikit cukup kompleks ini gitu ya. Tapi saya perkecil. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah itu yang dia bangun itu dua masjid. Dua masjid yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Entah Quba dan Masjid Nabawi ini awal daripada dibangun atas dasar takwa itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Quba, ada yang mengatakan Nabawi. Tapi ketika Rasulullah hadir di Madinah itu dengan membangun dua masjid itu, terjadilah peradaban Islam ketika itu yang di mana di Madinah itu terjadi pengelompokan orang per orang. Terjadi banyak suku di situ, banyak kepentingan di situ. Hadirnya Rasulullah ketika itu mengumpulkan semua komunitas ini, menghadirkan manusia-manusia yang artinya manusia orang-orang yang ketika itu ya berkelompok-kelompok akhirnya menjadi masyarakat madani yang utuh dan sempurna. Nah, inilah sebenarnya yang tugas kita ke depan, baik itu DMI maupun DKM apapun namanya, nama-nama ikatan dari yang terkait dengan masjid. Sesungguhnya yang harus kita munculkan itu adalah peradaban manusia secara utuh dan sempurna. Jadi dakwah sesungguhnya itu nanti ke depannya itu adalah dakwah yang menghadirkan manusia secara utuh. Ya, jadi tidak melihat lagi unsur-unsur manusia itu secara komunitas-komunitas. Memang tidak bisa dinafikan bahwa komunitas itu adalah sesuatu yang memang Allah hadirkan. Komunitas itu memang Allah hadirkan untuk membentuk masyarakat yang masyarakat yang madani sebagaimana yang diciptakan oleh Rasulullah. Jadi tadi ada yang slide yang Bapak saya lihat dari hadis qudsi, ayat-ayat Al-Quran itu menggambarkan tentang bagaimana fungsi dan peran masjid itu, baik ketika pada zaman Rasulullah maupun hari ini. Nah, siapapun kita yang berada, baik di DKM maupun di DMI, peradaban ini harus betul-betul menjadi acuan kita. Apalagi kita sebagai bangsa yang mampu mempersatukan satu bahasa Indonesia, satu bangsa adalah bangsa Indonesia. Nah, Islam yang hari ini betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin, itu yang kita hadirkan. Ini hanya pandangan saya tentang bagaimana kita menghadirkan peradaban dalam rangka kita untuk memakrufkan masjid secara bersama-sama. Tadi ada dua slide. Ya'mur masajid itu tanda itu tulisan merah itu, Pak. Saya ingin mau korek di Bapak itu. Ya'mur masajid itu memakmurkan masjid secara utuh dan sempurna. Nah, ini sesungguhnya yang betul-betul yang kita hadirkan. Jadi sekali lagi ya saya sebagai warga BSI juga yang berkecimpung di Masjid Al-Iman ini, yang mudah-mudahan hari ini merupakan tonggak daripada bagaimana kita mampu memaksimalkan betul-betul masjid itu secara utuh dan sempurna, sebagaimana yang pernah dihiasi, dicetuskan oleh Rasulullah pada saat beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk masyarakat madani yang egaliter itu. Masyarakat ketika itu bercampur suku, agama dan seterusnya, dan mampu menciptakan masyarakat yang egaliter dan masyarakat yang madani. Itu Pak. Terima kasih. Saya setuju berkaitan dengan masjid adalah merupakan alat, tempat, ya, fasilitas. Masjidnya harus memfasilitasi menciptakan manusia atau peradaban secara sempurna, manusia kamil, ya Pak ya. Pak, suka itu Pak. Kalau berbicara masalah manusia yang kamil, yang sempurna, itu perlu bahasan dikit Pak. Oke, berkaitan dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka ditiru Pak sama para wali songo Pak.
itu pertama kali membangun masjid. Dalam perjalanannya selalu membangun tajuk, ya. Tajuk itu musola. Masjid itu sebenarnya gede, sama aja sih intinya. Sampai dengan terkenal anaknya turun Sunan Ampel, dia mendirikan pesantren. Makanya pesantren itu asal mulanya dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim yang cuma hanya masjid tatanan, kemudian disempurnakan menjadi yang namanya sekat-sekat pondok-pondok. Itu adalah oleh Sunan Maulana Ampel. Sampai terus perjalanan para wali semuanya yang dibangun adalah masjid. Masjid yang pertama kali dibangun pada saat sampai Rasulullah di Madinah adalah Masjid Nabawi. Kemudian karena perluasan Masjid Nabawi, karena itu dekat dengan rumahnya Rasulullah, kemudian bikin juga Rasulullah ada yang namanya Masjid Jumu'ah. Pertama kali dilaksanakannya sholat Jumat itu dibikin lagi masjid, namanya Masjid Jumu'ah. Ya, Masjid Al-Gamamah itu masjid pada saat dilakukan lebih besar karena untuk sholat hari raya pertama kali dilakukan. Di Madinah itu bikin masjid yang terkenal pertama kali Rasulullah dalam jangka waktu 3 tahun itu adalah 4 masjid. Membangun Rasulullah Masjid Nabawi fungsinya adalah tadi Pak, bahkan ada yang tidurnya di pinggir Masjid Nabawi karena orang-orang dari Muhajirin belum mendapatkan persaudaraan. Makanya disebutnya ahli sifat. Mereka tidur di emperan Masjid Nabawi itu. Ya, sejarah banyak kalau mana sejarah. Nah, terakhir berkaitan dengan insan kamil, makanya mengajak manusia itu Pak, unsurnya ada 5 Pak. Manusia itu bukan hanya dohir, ini batin. Karakteristik manusia itu dibangun 3 ini Pak, karena ada unsurnya 3. Ada yang disebut dengan nafsani, akli, qalbi. Ini Pak. Setiap masing-masing unsur punya makanan masing-masing. Jadi kalau masjid, pengurus DRI, bahkan siapapun mesti bukan hanya memberikan makan Pak yang sifatnya dohir nih, tapi kasih makanan batin, ruh, kasih makanan akal, kasih makanan nafsu, kasih makanan berkaitan dengan hati, menjadilah satu. Makanya disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 satu-satu. Kehidupan kita secara atau tidak lihat aja di posisi. Jadi pembahasan tersendiri terkait dengan kita sebagai alat evaluasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya Pak. Saya setuju Pak bahwa masjid kita fungsikan kembali sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh para wali-wali Allah. Setuju Pak, dan coba untuk membimbing bukan hanya untuk sholat dan sebagainya, tapi menjadikan masjid adalah tempat pembinaan untuk insan kamilah dan budaya yang berkaitan dengan menyeluruh. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, banyak waktu nanti kita bisa diskusi. Kurang lebih dari saya, wallahu muwaffiq atau thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semacam niat mungkin keinginan untuk bertanya, pada kesempatan ini tidak dapat terakomodir karena waktu jualah yang membimbingkan kita. Masih ada agenda kita satu lagi, yaitu untuk mendengarkan sosialisasi daripada panitia pemilihan pengurus DKM untuk berikutnya. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Ustaz Syarifin yang mudah-mudahan dapat kita pahami, terutama wabil khusus mengenai Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih juga kita ucapkan kepada guru kita Bapak
membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin kepada bapak-bapak yang dari pengurus DMI kecamatan. Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak telah mengisi dan dapat hadir bersama kami di sini untuk menyampaikan materi tentang Dewan Masjid Indonesia. Oleh karena itu mungkin barangkali kita break sebentar acara ini, nanti kita lanjutkan dengan pengurus atau panitia dari pemerintahan. Dari saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaut dengan hidangan yang ada di